pidato Bung Karno. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, perkenalkan, nama saya Fakih Erlangga dari perwakilan SMK Dewi Sartika. Puji syukur kehadirat ilahi bahwa kita masih menikmati dan merasakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Semoga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salawat serta salam kami hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat saudara-saudara sekalian, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato yang berjudul Gigihnya Perjuangan Bangsa. Bangsa Indonesia yang kita cintai telah terluka sepanjang hidupnya akibat perang saudara, konflik kekuasaan, penjajahan oleh bangsa asing, dan masih banyak lagi. Namun itu tidak membuat kita berhenti memperjuangkan kebebasan negara Indonesia. Nusantara sudah berjuang melawan penjajah jauh sebelum proklamasi tahun 45. Bahkan tidak ada yang menyangka bahwa beribu pulau Nusantara bisa disatukan atas nama Indonesia. Semua terjadi ketika kaum penjajah datang. Awal niatnya yang sama, untuk berdagang, tetapi runtuh hubungan tersebut akibat keserakahan dan keinginan untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. Tidak ambil diam, pemberontakan dan peperangan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dari wilayah Sabang sampai Merauke turut ikut serta, meski pada waktu itu dulu tidak ada serentak dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Pertarungan selalu saja dimenangi pihak asing karena senjata dan persiapan mereka lebih matang. Sementara itu, strategi pasukan pribumi yang sangat mudah dipatahkan, hingga akhirnya muncul sekelompok orang yang ingin melawan ketidakadilan kolonialisme. Lama-kelamaan tumbuh semakin besar dan perlawanan dilakukan secara cermat. Jalan damai dan strategi diplomatik diluncurkan oleh pejuang cendekiawan Indonesia. Wakil-wakil Indonesia bertekad untuk untuk memerdekakan tanah air, hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan bangga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Saudara-saudara sekalian, bahwa kemerdekaan inilah yang harus dilanjutkan. Semangat ini bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan pembelajaran di sekolah. Faktanya, kita sebagai seorang murid juga dijadikan sebagai para pejuang karena belajar dengan semangat untuk menuntut ilmu setiap hari di sekolah dalam keadaan apapun. Tentunya itu menjadikan kita sebagai para pejuang, walaupun tidak berperang dalam gencatan senjata, tetapi kita juga berperang untuk melawan diri sendiri. Tentunya kita mempersiapkan bekal untuk masa yang akan datang. Semangat patriotisme ini juga dapat kita contohkan dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan rumah. Contohnya yang kita ambil sini adalah gotong royong. Aktif dalam lingkungan sekitar juga menjadikan kita sebagai pejuang. Membantu sesama, melakukan banyak interaksi dan membangun tali persaudaraan yang kuat adalah salah satu ciri patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diingat saudara-saudara sekalian, kita harus mengambil contoh yang positif untuk kita sendiri dan orang lain. Dan jangan lupakan, kita juga adalah para pahlawan bangsa. Tetap semangat dalam belajar. Mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.